dimasukkan ke dalam 500 galon air, suhu 8 derajat Celcius. Kalau dari air, maka suhu akhir tersebut setelah mencapai kadar setimbang adalah ini nggak ada nomornya ya? Iya, Bu, nggak ada. Kita Jadi mulai nomor 1 aja, Bu. Oh, jadi nomor 1, oke. Kita mulai yang dari sebongkah batu ya. Jadi katanya sebongkah batu bermassa 125 gram dimasukkan ke dalam air. Berarti massa batunya 125 gram. Terus suhunya TB 25 derajat Celcius. Terus jika kalori jenis batu C berarti ya CB-nya 0,4 kalori per gram derajat Celcius. Terus ada massa air 500 gram. T airnya 80 derajat Celcius. Kalau jenis airnya 1. CA-nya 1 kalori per gram derajat Celcius. Ditanyain teh campuran ya. Teh campurannya berapa? Nah, kalau kayak gini lebih mudah kalau kita gambarkan dulu ininya, diagramnya. Seperti ini ya. Yang ini itu ada suhunya, suhu siapa yang tinggi? Suhu air ya, 80 derajat. Terus ada suhu batunya, kira-kira di sini, 25 derajat. Nah, suhu campurannya kan berarti di tengah-tengah ya, tengah-tengah antara mereka. TC. Udah kayak gini. Berarti ini ada Q1, di sini ada Q2. Ya, yang melepas kan jadi ini tuh ada batu yang dimasukin ke air ya, air panas gitu, lebih panas dari batunya. Jadi ada yang melepas kalor dan ada yang menerima kalor gitu ya. Terus digimanain? Ya kita pakai hukum apa sih ini teh namanya? Kalau Ajas Black ya, yang Q lepas sama dengan Q terima tuh. Berarti Q1 sama dengan Q2 gitu. Nah, sekarang kita tentuin dulu delta T-nya. Berarti kalau Q2 delta T-nya itu dari sini ke sini kan, berarti yang besar dikurangi TC. 80 dikurangi TC ya. Ini delta T-nya. Kalau dari sini ke sini, dari bawah ke atas, berarti TC dikurangi 25 derajat. Gitu. Rumusnya itu apa? MC delta T ya. Masa Q1 tuh punya si yang 25 derajat T ya. CB delta T1 misalkan. Ini MA
CA delta T2 gitu. Nah, untuk satuan-satuannya ini semuanya udah sama. Ini udah gram gitu ya. Tuh ini juga udah gram sama. Jadi nggak usah diubah lagi. Bu, usah diubah nggak ke kilogram, nggak usah gitu. Soalnya ini udah sama. Celcius udah sama ininya. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus. MB-nya 125 dikali CB-nya berapa? 0,4. Delta T-nya tadi berapa? Yang MB tuh yang 2 yang 25 derajat berarti TC dikurangi 25 derajat sama dengan MA-nya 500, CA-nya 1 berarti 80 dikurangi TC. Udah deh, ini mah tinggal masukin perkalian. 125 dikali 0,4 50 berarti ya. 50 ini 50 berarti dikali ke dalam 50 TC. Oh jangan, gini dulu aja ya. TC dikurangi 25 derajat sama dengan 100 dari 90 TC gitu ya. Nah, kita baginya sama ini. Set. Jadi sisa 10 ya. Baru deh. TC dikurangi 25 derajat sama dengan 800 dikurangi 10 TC. Pindah ruas ke sini jadi 11 TC ya. 11 TC sama dengan 825 derajat ya. Jadi TC-nya sama dengan 825 dibagi 11. Berapa tuh? 825 dibagi 11. 75 derajat Celcius. Ada nggak jawabannya? Ada. Jawabannya D. Dah. Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak, Bu. Oke. Dulu ya. Wah. Apa kamu? Baru saja sarapan sih. Tapi sih mau dulu di SS. Udah di record, Bu. Oh, ya udah. Bagus ya. Sekarang nomor selanjutnya nomor 2 berarti. Seorang kebutuhan terpisah pada jarak sing karakter kena gelombang ombak. Kedua gabus tersebut bergetar 4 kali dalam 10 second. Pada saat gabus pertama berada di puncak gelombang, maka gabus kedua berada di puncak gelombang juga.
dan di antara kedua gabus terdapat 2 puncak gelombang. Oke. Jadi ada 2 gabus terpisah jaraknya 6 meter. Terkena gelombang ombak kedua gabus tersebut bergetar. Nah, di sini ada informasi nih. Kedua gabus tersebut bergetar sebanyak 4 kali dalam 10 second. Jadi getarannya N-nya sebanyak 4, waktunya sebanyak 10 second gitu ya. Pada saat gabus pertama berada di gelombang, maka gabus kedua berada di puncak gelombang juga. Dan di antara kedua gabus terdapat 2 puncak gelombang. Jadi kalau gabus pertama di sini, 2 puncak gelombang di antara 2 gabus berarti 1, 2, nah gitu ya. Jadi gabus pertama itu ada di puncak gelombang, gabus kedua juga ada di puncak gelombang, dan di antara mereka itu ada 2 puncak gelombang. Katanya mereka itu terpisah sejauh 6 meter. Jadi dari sini ke sini itu jaraknya 6 meter. Ini X-nya sama dengan 6 meter. Terus udah ya. Itu, nah kalau kita lihat di sini itu jarak di antara 2 gabus ini berarti ada berapa ini nih, ada berapa apa namanya, ada berapa gelombang. Dari puncak ke puncak berarti 1 ya. 1, 2, 3 ya. Puncak pun 1, 2, 3. Berarti ini juga ada informasi 3 lambda. 3 lambda sama dengan 6 meter. Berarti lambdanya berapa meter tuh? 1 lambdanya. 6 dibagi 3, 2 meter ya. Iya. 6 dibagi 3, 2 meter. Jadi lambdanya 2 meter. Pernyataan yang benar adalah nomor 1. Periode getaran gabus tersebut adalah periode itu T besar berarti ya. T besarnya sama dengan 0,4 second. Benar nggak? 0,4 second. Berarti rumus periode T sama dengan kalau periode kalau T berarti T lagi depannya ya, T per N. Tadi ada nih, ada informasi tadi T-nya 10, N-nya 4. Berarti periodenya 2,5 ya. 2,5 second. Itu berarti pernyataan satunya pernyataan 2. Pernyataan 2-nya apa? Panjang gelombang ombak sebesar 150 cm. Panjang gelombangnya sebesar 150 cm. Benar nggak? Tadi kan udah ya? Enggak, 200. Iya, berarti karena ini dalam meter, berarti yang betul itu 200 cm. Terus yang ketiga, cepat terambat gelombang ombak sebesar 80 cm per second. Cepat terambat gelombang berarti V ya. V itu berarti lambda dikali F, atau enggak kita bisa ganti lambda per T. Lambdanya 200, karena ini pengennya dalam cm per second, berarti lambdanya 200, T-nya 2,5. Berarti benar nggak 80? Benar ya? 80 Iya, benar. cm per second. Berarti yang benar hanya pernyataan yang ketiga aja. Jawabannya E. Yang benar ini. Berarti jawabannya E. Itu. Ada yang mau tanyain? Nggak ada, Bu. Oke, next ya.
3. Tali AB mempunyai panjang 2,4 meter, ujung A digetarkan dengan frekuensi 1/8 Hz. Jadi ada tali. Ada tali panjangnya, biasanya pakai apa sih? L kecil ya. 2,4 meter. Ujung A digetarkan dengan frekuensi 1/8 Hz. Jadi ujung A digetarkan 1/8 Hz, merambat gelombang pada tali sehingga merambat gelombang pada tali tersebut dengan cepat terlambat. Oh, oke. Jadi ada V 0,2 meter per second dengan amplitudo A-nya 5 cm. Ujung B dikaitkan dengan kuat pada dinding. Ini ujung A ya. Ujung B diikat. Berarti ini itu ujungnya terikat ya. Siapa ini? Ada yang masuk. Aku mau nanya satu soal aja. Iya, sok. Tar, ini teh. Iya, Bu. Garisin ini dulu ya, nomor 3 ya. Ya, oke, Bu. Oke. Jadi ini tuh namanya gelombang ini ya, namanya itu gelombang stasioner. Jadi ujungnya itu ada yang terikat dan ada yang bebas. Nah, ini kondisinya si ujungnya itu terikat ya. Oke. Nah, ujung terikat terus mana? Di pusing. Simpangan suatu titik yang berjarak 2 meter dari A saat ujung A tengah bergetar selama 16 second. Simpangan suatu titik yang berjarak. Jadi simpangan itu Y ya. Y-nya berapa? Ini tuh yang berjarak 2 meter dari A saat ujung A tengah bergetar selama, jadi ketika X-nya itu 2 meter saat ujung A telah bergetar selama 16 second. Nah, gimana nih? Simpangan suatu titik yang berjarak 2 meter. Oke. Ini tuh bukan X-nya. Jadi kalau X itu ini. Jadi kalau X itu pengurangan dari panjang
dari panjang tali dikurangi sama titik yang ditanyakan gitu. Jadi kan tadi itu panjang talinya 2,4. Nah, titik yang ditanyakan kan 2 meternya ya, berarti 2. Nah, si X-nya itu berarti 0,4 meter. Gitu. Nah, untuk gelombang berjalan dengan panjang talinya diketahui, ini kan ujungnya ujung terikat ya. Nah, ujung terikat itu rumusnya Y sama dengan 2A sin KX cos omega T dikurangi KL. Gitu. Sekarang berarti besaran-besaran apa aja yang kita butuhkan gitu kan? Berarti kita itu butuh omega, kita butuh apa lagi? Kita butuh K ya. Bentar, ini KRT apa ya? Langsung aja. A-nya akan ada ini nih. Berarti kita nyari apa dulu nih? Nyari K, nyari X-nya udah ada, omega-nya belum ada, sama T-nya udah ada ya. Berarti kita nyari K sama omega gitu PR-nya. Nah, untuk mencari K kita bisa dapat dari rumus K sama dengan 2pi per lambda ya. Nah, masalahnya lambdanya belum ketemu nih. Kita harus cari dulu berarti lambdanya. Lambda sama dengan panjang cepat terambat gelombang dibagi dengan frekuensinya. Cepatnya berapa? 0,2, frekuensinya 8. Berarti kan 2/10 berarti 1/5 ya. 1/5 dikali 8. Berarti 8/5 berapa tuh? 1,6 ya. 1,6 ini belakangnya meter per second. Meter per second. Meter. 1,6 meter. Terus nyari lagi K. K sama dengan 2pi per lambda. 2 dibagi nggak usah di ini ya 1,6 nya. 8/5 berarti 8 dikali 5 pi ya. 10 per 8 pi atau 5/4 pi gitu ya. Nah, udah kayak gitu kita nyari omega. Omega itu kan 2 pi F ya. 2 pi F-nya 1/8. Jadi 1/4 pi radian per second ya. Udah kayak gitu masukin deh ke rumus ini. Lumayan ya, ini sama dengan di sininya angka nggak sih? Angka atau cuma persamaan? Angka ya. Y sama dengan 2 dikali A. A-nya 5 cm. Ini dalam senti ya, ya udah nggak apa-apa. Dikali 5 sin K-nya 5/4 X 5/4 pi. X-nya tadi berapa? 0,4 berarti 4/10 2/5 ya. Dikali ininya 2/5 ya. 2/5
cos omega dikali T. Omeganya tadi 1/4 pi dikali T-nya 16 second dikurangi K, K-nya 5/4 dikali L, L-nya 2/4. Kita iniin aja biar gampang. 24/10 berarti 12/5 ya. Nah, gitu ya. Terus 10 sin ini coret tengah pi berarti ya. Nah, cos 16 di 4 pi dikurangi 3 ini enggak ada 5/4 pi ini tuh ya. Nah, 3 pi. Berarti 10 sin 90 cos 180 ya. 10 sin 91 cos 181. Cos 180 1 apa minus 1? Oh, cos 181 apa minus 1? Minus 1 bukan, Bu? Ya, minus 1 betul. Jadi minus 10 cm. Jawabannya yang A.